Muhammad Yamin adalah seorang penyair Indonesia, politikus, dan pahlawan nasional yang memainkan peran kunci dalam penulisan Undang-Undang Dasar 1945. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto pada 23 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah, yang masing-masing berasal dari Sawalunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri, yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara Yamin antara lain, yang pertama ada Muhammad Yaman, seorang pendidik. Yang kedua ada Jamaluddin Adinegoro, seorang wartawan terkemuka. Dan Ramana Usman, pelopor Korps Diplomatik Indonesia. Selain itu, sepupunya Muhammad Amir juga merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Hollands Island School atau HIS Palembang, kemudian melanjutkannya ke Algemene Middelbaar School AMS Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kai. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden Bilkalian harus diurungnya, dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan berhasil memperoleh gelar Master in the Rechten atau Sarjana Hukum pada tahun 1932. Muhammad Yamin memulai karir sebagai seorang penulis dan dekade 1920-an. Semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan, karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dan jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Bilkalian pada tahun 1920. Karya-karya terawalnya masih terikat kepada bentuk-bentuk bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1922, Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dengan puisinya Tanah Air. Yang dimaksud tanah airnya yaitu Minangkabau di Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Himpunan Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928. Karya ini sangat penting dari segi sejarah karena pada waktu itu Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Dramanya Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa muncul juga pada tahun yang sama. Dalam puisinya, Yamin banyak menggunakan bentuk soneta yang dipinjamnya dari literatur Bilkalian. Walaupun Yamin melakukan banyak eksperimen bahasa dalam puisi-puisinya, ia masih lebih menepati norma-norma klasik bahasa Melayu. Berbanding dengan generasi-generasi penulis yang lebih muda, ia juga menerbitkan banyak drama, esai, novel sejarah, dan puisi. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare atau drama Julius Caesar dan Rabindranath Tagore. Karir politik Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu, ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatran Bond dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Melalui organisasi Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian, setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusastraan Indonesia. Pada tahun 1932, Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1942. Pada tahun yang sama, Yamin tercatat sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, bersama Adenan Kapaugani dan Amir Sejafruddin, ia mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo pada tahun 1939. Ia terpilih sebagai anggota Volksrat. Semasa pendudukan Jepang, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, sebuah organisasi nasional yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran.
Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timur Portugis, serta semua wilayah Hindia berkaitan. Soekarno juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan penting dalam pemerintahannya. Jabatan yang pernah dijabat oleh Muhammad Yamin ialah anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman 1951, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan 1953 sampai 1955, Ketua Dewan Perancangan Nasional, dibantu 3 wakil ketua yaitu Ukar, Brata Kusuma, Soekardi, dan Sakirman melalui Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 sampai 1963, Menteri Sosial dan Kebudayaan 1959 sampai 1960, Ketua Dewan Pengawas IKBN antara 1961 sampai 1962, dan Menteri Penerangan dari 1962 sampai 1963. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Yamin membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan, tanpa grasi dan remisi. Ia mengeluarkan 950 orang tahanan yang dicap komunis atau sosialis. Atas kebijakannya itu, ia dikritik oleh banyak anggota DPR. Namun, Yamin berani bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Kemudian di saat penjabat Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Yamin banyak mendorong pendirian universitas-universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Di antara perguruan tinggi yang ia dirikan adalah Universitas Kalian Las di Padang, Sumatera Barat. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadilango, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra, Dang Rahadian Sinayangsi Yamin. Pada tahun 1969, Dian melangsungkan pernikahan dengan Raden Ajeng Sundari Merto Amotjo, putri tertua dari Mangkunegoro ke-8. Karya-karya Muhammad Yamin ialah Tanah Air, yakni puisi di tahun 1922, Indonesia Tumpah Darahku 1928, Kalau Dewa Tara Sudah Berkata, yakni drama di tahun 1932, Ken Arok dan Ken Dedes drama 1934, Sejarah Peperangan di Panegara 1945, Tan Malaka 1945, Gajah Mada novel 1948, Sabta Dharma 1950, Revolusi Amerika di tahun 1951, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia di tahun 1951, Bumi Siliwangi Soneta 1954, Kebudayaan Asia Afrika 1955, Konstitusi Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi 1956, 6000 Tahun Sang Merah Putih 1958, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1960, 3 jilid, dan Ketatanegaraan Majapahit 7 jilid.